Halo teman-teman, Polda Metro Jaya kembali menyampaikan bahwa akan segera menjemput paksa atau menangkap atau menahan Firly Bahuri. Setahu saya ini sudah setahunan yang lalu ya teman-teman, janji-janji ini disampaikan. Bahkan di dalam konten saya itu paling enggak itu sudah 3. Bahkan ini mungkin yang keempat ya, saya membahas tentang penangkapan atau penahanan seorang Firly Bahuri karena dia sudah jadi tersangka dari setahunan yang lalu. Namun sampai sekarang tidak ditangkap-tangkap. Alasannya ada inilah itulah, masih perlu melengkapi inilah itulah. Harusnya kan Polda Metro Jaya, bos, mereka kan ini penyidik-penyidik yang sudah sangat profesional, jam terbangnya tinggi. Tetapi kok ketika mengirimkan berkas ke kejaksaan, kok masih saja ada yang kurang, masih saja ada yang kurang. Apakah ini memang ada unsur kesengajaan teman-teman supaya kasus ini bisa jadi lambat, jadi lama, dan membuka peluang agar Firly Bahuri bisa menghilangkan barang bukti ataupun menghilangkan dirinya sendiri? Ini kan patut dicurigai teman-teman dengan proses yang sungguh sangat lama. Apakah ini sungkan karena seorang pensiunan Jenderal Bintang 3 dan yang lainnya ya. Seolah-olah ini berjalan di tempat apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Coba kalau yang jadi tersangka itu orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang miskin, pencuri-pencuri ayam, hari itu pun langsung ketika jadi tersangka langsung ditahan. Bahkan seseorang yang ada yang pernah menjadi saksi kemudian menjadi tersangka dalam 1 hari langsung ditahan. Namun ketika mereka berhadapan dengan orang yang punya jabatan, yang punya kuasa atau seniornya, seolah-olah mereka ini tidak berani dengan berbagai-bagai alasan. Inikah model penegakan hukum di Indonesia, teman-teman? Ya, apakah ini model penegakan hukum terbaru yang ada di Indonesia? Untuk menangkap seseorang saja itu memerlukan waktu yang setahun, bertahun-tahun saya sebutkan. Padahal terkait kasus suap Menteri Pertanian ini ya, Menteri Pertanian yang dahulu, itu sampai sudah menjalani hukuman. Tetapi ini seseorang yang sudah menjadi tersangka sampai hari ini belum juga ditangkap, belum juga ditahan. Bagaimana ini? Sekali lagi, apakah ini memang model penegakan hukum di Indonesia saat ini? Pada Pak Prabowo, ini adalah bagian Bapak. Ini harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat tidak merasa tersakiti, karena ketika yang melakukan tindak pidana itu orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak mampu, itu penegakan hukumnya langsung sat-set tangkap, sat-set tahan, sat-set putus. Tetapi ini bulet aja, nggak selesai. Ya, kita tunggu aja, kita buktikan apakah memang Polda Metro Jaya kali ini akan benar-benar berpegang pada apa yang mereka sampaikan atau hanya sekedar PHP ya, pemberi harapan palsu, seperti pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang mereka lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kita nantikan saja. Dan semoga saja penegakan hukum di Indonesia tidak memandang bulu, semuanya harus pukul rata. Terima kasih.